Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Rusni Yulvia dari Prodi Farmasi semester 5. Saya akan mempresentasikan tentang pengawet. Apa itu pengawet? Pengawet adalah bahan tambahan atau bahan pangan yang dapat mencegah atau menghambat proses fermentasi, pengasaman, atau penguraian lain terhadap makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme. Macam-macam bahan pengawet. Yang pertama ada bahan pengawet buatan. Bahan pengawet buatan adalah bahan tambahan hasil sintesis dari bahan-bahan kimia yang bermanfaat agar bahan-bahan yang ada di sekitar kita bisa lebih tahan lama atau awet sehingga bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Pengawet kimia memiliki sifat lebih stabil, pekat, dan lebih sedikit. Kelemahan pengawet kimia ini bisa memberikan efek samping. Penggunaan bahan pengawet dengan bahan kimia ini bisa memberikan efek samping. Penggunaan bahan pengawet dengan bahan kimia bisa menimbulkan beberapa masalah kesehatan. Contoh produk yang mengandung pengawet buatan. Yang pertama ada minuman Sprite. Nah, komposisinya ada air berkarbonat, air, gula, jus lemon 0,25%, perisai identik alami jeruk lemon, pengatur keasaman atau asam sitrat, asam malat, ekstrak rumput gandum, pengawet kalium sorbat, ekstrak cincau, dan ekstrak krisantemum. Nah, minuman Sprite mengandung pengawet buatan kalium sorbat. Batas maksimum kalium sorbat yaitu 2000 mg per kilogram produk sediaan oral, dihitung sebagai asam sorbat atau sorbik acid. Nah, kalium sorbat atau potasium sorbat adalah salah satu jenis pengawet populer dalam produk makanan, minuman, serta perawatan kulit dan kosmetik. Kalium sorbat diolah secara sintesis dari asam sorbat dan kalium hidroksida. Pengawet ini memiliki karakteristik tidak berbau serta tidak berasa. Zat ini berfungsi untuk membantu memperpanjang umur simpan produk dengan menghentikan pertumbuhan jamur. Yang kedua ada kecap. Komposisinya yaitu gula, air, kalium klorida, garam penstabil nabati, perwarna karamel kelas 3, kedelai hitam, protein nabati terhidrolisa, pengatur keasaman, pengatur rasa, pengawet natrium benzonat dan kalium sorbat, dan pemanis alami glikosida steviol. Kecap mengandung pengawet natrium benzoat dan kalium sorbat. Batas maksimum natrium benzoat yaitu 2000 mg per kilogram produk sediaan oral, dihitung sebagai asam benzoat atau benzoik acid. Sedangkan kalium sorbat 2000 mg per kilogram produk sediaan oral, dihitung sebagai asam sorbat atau sorbik acid. Nah, natrium benzoat merupakan bahan kimia yang sering digunakan sebagai pengawet pada makanan dan minuman olahan. Bahan tak berasa ini berbentuk bubuk kristal yang terdiri atas gabungan asam benzoat dengan natrium hidroksida. Asam sorbat atau asam 2,5-min heksadienoat adalah sebuah senyawa organik yang digunakan sebagai bahan pengawet makanan. Senyawa ini merupakan padatan tak berwarna yang agak larut di dalam air dan mampu menyublim dengan cepat. Yang ketiga ada sambal ABC. Komposisinya cabai, gula, air, garam, bawang putih, pati, cuka, pengawet natrium benzoat dan natrium metabisulfit, penguat rasa mononatrium glutamat dan isosinat glutamat. Sambal ABC mengandung pengawet natrium benzoat dan natrium metabisulfit. Batas maksimum natrium benzoat yaitu 2000 mg per kilogram produk sediaan oral, dihitung sebagai asam benzoat atau benzoik acid. Sedangkan natrium metabisulfit tidak melebihi 2000 mg sampai 1 gram per kilogram untuk produk pangan. Jika melebihi batas maksimum menyebabkan reaksi alergi. Nah, natrium metabisulfit atau sodium metabisulfit merupakan salah satu pengawet makanan organik. Senyawa yang memiliki penampakan kristal atau bubuk berwarna putih ini bersifat mudah larut dalam air dan sedikit larut dalam alkohol. Sodium metabisulfit memiliki berat molekul 190,12
Padatan metabisulfit yang dilarutkan sebanyak 20% akan tampak berwarna kuning pucat hingga jernih. Sebaiknya disimpan di tempat yang sejuk, dalam wadah tertutup rapat, dan di area berventilasi baik karena senyawa ini sensitif terhadap kelembaban. Saya Hilda Novitasari ingin melanjutkan dari Megarus niulfia tentang pengawet. Yang kedua ada bahan pengawet alami. Pengawet alami adalah senyawa kimia turunan dari tumbuhan, hewan, mikroba, dan aktivitas metabolisme yang menunda pembusukan suatu produk dengan cara tertentu. Bahan alami yang dapat digunakan sebagai pengawet karena mengandung zat aktif antimikroba, contohnya adalah daun beluntas, jahe, kluwak, kunyit, lengkuas. Kandungan minyak asiri pada daun beluntas dan jahe mempunyai sifat antimikroba. Senyawa flavonoid seperti asam sianida, asam hidrokarbat, asam kahulmograt, dan asam glorat pada kluwak terbukti dapat memperpanjang masa simpan. Contoh makanan yang mengandung pengawet, yaitu pertama ada ikan asin. Seperti yang kita ketahui, garam memang digunakan sebagai pengawet atau mengawetkan makanan sejak lama. Ikan menjadi salah satu bahan yang diawetkan dengan cara diberi garam yang banyak dan dikeringkan. Sejak zaman dahulu, garam menjadi bahan pengawet makanan. Pasalnya, kandungan klorida dalam garam dipercaya bisa membunuh tumbuhnya mikroorganisme, menyerap air pada makanan, dan mencegah makanan cepat busuk atau basi. Yang kedua ada telur asin. Telur asin merupakan makanan yang diawetkan dengan cara diasinkan, diberi garam berlebih untuk menonaktifkan enzim perombak. Adapun selain menggunakan garam sebagai pengawet, biasanya menggunakan daun gambir sebagai pengawet telur asin dengan cara merendam telur asin di air sisa penirisan setelah pembuatan gambir. Daun gambir mengandung zat katekin. Zat ini mampu menjaga makanan dari pengaruh mikroorganisme perusak dan penyebab basi. Yang terakhir ada acar. Acar adalah jenis awetan makanan yang pada prosesnya menggunakan cuka dan air garam untuk membuat cita rasa segar. Acar umumnya disajikan sebagai hidangan pelengkap makanan. Penggunaan cuka sebagai bahan pengawet makanan alami bisa meningkatkan daya simpan. Cuka juga bisa mempertahankan warna atau mencegah pencoklatan pada buah dan sayuran, karena cuka mengandung asam asetat sehingga memberi rasa asam yang kuat. Terima kasih.